Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dilanjutkan dengan salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang Jundi, Bang Gunawan yang saya hormati, teman-teman keluarga besar ACT yang juga saya hormati, yang insya Allah pada sore hari ini semoga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Alamin. Apa kabar teman-teman? Semua sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Masya Allah. Tetap semangat, tambah semangat. Mudah-mudahan di waktu yang singkat dan hangat ini, tidak lama, kurang lebih 1 jam kita bertemu. Tapi mudah-mudahan 1 jam ini cukup untuk merecharge ya, baterai kebaikan kita, power bank amal soleh kita. Apalagi ACT ini adalah teman-teman gudangnya pergerakan kebaikan. Tadi saya baca di bawah, di depan dispenser itu ada spanduk besar bertuliskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian tolong menolong dalam bir, kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Ya, ini menjadi satu energi yang baik. Sayang sekali kalau energi yang baik ini power banknya tidak dicas tiap saat. Semakin sering power bank itu digunakan, maka untuk kita charge power bank itu juga harus semakin sering. Nah, paling tidak niat Bang Jundi, kemudian niat Bang Gunawan dari awal bicara dengan saya dan kesepakatan dengan teman-teman, paling tidak 1 pekan sekali kita kumpul dengan konsep ngaji pelan-pelan, hanya 1 jam, tapi 1 jam ini mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai materi yang itu ya, tentang kubu-kubu. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita masih dengan Tarhib Ramadan. Kita mulai dengan membaca sebuah hadis terlebih dahulu ya. Biasanya kalau ngaji pelan-pelan kita mulai dengan baca Quran, tapi sekarang saya mengajak teman-teman untuk memulai dengan membaca hadis bersama-sama. Terlihat jelas di depan ya? Ya. Kita baca sama-sama hadis tersebut. Saya dahulu, kemudian teman-teman semua mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baghiyal khair, Ya baghiyal khair, aqbil wa ya baghiyash syarr, wa ya baghiyash syarr, aqsir walillahi utaqa'u min nari wa dhalika kullu lailatin. Masya Allah. Dari malaikat yang mulia, ketika Ramadan datang ada seruan yang menyeru, ya baghiyal khair, hei engkau pencari kebaikan, aqbil, maka ambillah semua potensi kebaikan itu di bulan Ramadan. Wa ya baghiyash syarr, hei engkau pelaku dosa, aksir, stop, hentikan. Ya, jadi ini menjadi satu di antara hadis menggambarkan salah satu di antara banyak kemuliaan Ramadan. Kita diminta sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama untuk mengambil semua potensi kebaikan. Yang kedua, kita diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajak oleh baginda Rasul untuk menghentikan segala keburukan. Aksir, tinggalkan, stop, udah cukup. Walillahi utaqa'u min nar, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal ya memilih banyak hamba-hambanya agar selamat dari api neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Jadi Allah membebaskan banyak sekali hambanya dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Biasanya kan kita pahami dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif ya, 10 hari pertama adalah rahmat. Kemudian 10 hari kedua adalah ampunan. 10 hari ketiga itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Tapi dari hadis ini membebaskan hamba
atau Allah menyelamatkan hambanya dari api neraka, itkum minan nar, bukan hanya 10 hari terakhir. Kullu lailatin, setiap malam. Jadi kalau hari pertama belum optimal, hari pertama belum taraweh, hari kedua jangan tinggal. Seolah-olah begitu kita pahami hadis ini. Hari kedua masih juga belum ibadah, hari kedua belum, ayo kejar di hari ketiga. Hari ketiga belum, hari keempat belum, sampai hari ke-29 seruan ini masih ada. Ya bagiyal khair aqbil. Kalau kamu mencari kebaikan, ambillah. Subhanallah. Ya, makanya kita saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita untuk menjadikan diri kita paling capek dalam taat kepada Allah. Ya, karena tidak ada 1 sen pun, bahasanya ya, tidak ada 1 senti pun kebaikan kecuali pasti dibalas berkali lipat di bulan Ramadan ini. Dan puncak kebaikan itu adalah itkum minan nar. Kebaikan itu menyelamatkan kita dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan lahir batin. Ya, jika ada potensi kebaikan, ada ruang-ruang gerak kebaikan, ada ruang-ruang amal saleh, apapun yang bisa kita lakukan, berikan, lakukanlah. Akbil. Kalau ada potensi keburukan, ya membuang-buang waktu, kemudian bermusuhan, melakukan maksiat, aksir, stop. Apa enggak cukup 11 bulan kemarin maksiat? Apa belum kenyang 11 bulan lain, 11 bulan yang lalu jauh dari Allah? Allah cuma minta 1 bulan ini aja. Stop. Coba, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Ya. Ini yang wahai para pelaku keburukan. Kadang kan manusia kalau udah terbiasa dengan keburukan, ya itu jadi habit ya. Jadi kayak otomatis aja melakukan. Betul. Itu gimana kita tahu kalau misalnya stop itu, maksudnya kadang kita juga manusia juga ngerasa keburukan, tapi ya udah biasa aja gitu. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu keburukan, kemudian kita tahu bahwa kita masuk ke dalam hadis ini, ya, bahwa Allah dan Rasulnya ingin kita berhenti, maka ketika ada perasaan gelisah saat kita melakukan keburukan, itu tanda-tanda Allah pengen kita stop. Dan ketika Allah berikan hari berganti hari kepada kita, sesungguhnya ini kesempatan buat kita untuk terus kembali kepada Allah. Hari pertama gagal, Allah kasih hari kedua. Hari kedua belum, hari ketiga. Hari ketiga belum, hari keempat. Allah kasih 30 hari Ramadan. Ayo, apa mau disia-siakan selama 30 hari ini? Ya, kita semua, nobody's perfect, nggak ada yang sempurna toh. Tapi tentu Allah sangat melihat proses. Kadang-kadang kita ini sudah dikasih tanda-tanda sama Allah, cuman kadang-kadang kita kurang ngeh dengan tanda-tanda itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, segeralah, berhentilah. Ya, ketika ada panggilan tersebut, berhentilah. Nah, ketika ada panggilan kebaikan, lakukanlah. Makanya ada satu kaidah dalam hadis ini, ketika kita melakukan satu ketaatan dalam waktu yang sama, Allah sedang menyelamatkan kita dari satu keburukan. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Ya. Jadi bagaimana cara kita agar selamat dari keburukan? Gampang, lakukan ketaatan, selesai. Ya, contoh adik saya Farel, namanya masih anak-anak SMP, masih remaja kayak gitu, remaja tangguh. Maunya main, maunya belanja, maunya nongkrong, maunya online, maunya main HP, betul? Apakah berdosa? Tidak, itu hal yang mubah. Tapi kalau hal yang mubah melenakan, membuang-buang waktu, jadi haram. Nah, bagaimana caranya? Gak perlu saya keluar-keluar, bawa aja ke sini. Ketika saya bawa ke sini, lingkungannya benar, teman-temannya benar, sekitarnya benar, dalam waktu yang bersamaan Allah sedang menyelamatkan dia dari perilaku maksiat. Allah selamatkan dia dari perilaku dosa. Maka jangan mengatakan, oh stop dari dosa berarti saya harus apa? Enggak, lakukan amal saleh. Karena ketika melakukan amal saleh, sesungguhnya dalam waktu yang bersamaan Allah sedang selamatkan kita dari perilaku dosa. Karena nggak mungkin dosa maksiat itu digabung dengan amal saleh. Nggak mungkin. Sama dengan kebalikannya, ketika kita mengambil satu keburukan, sebenarnya kita sedang meninggalkan satu potensi kebaikan. Ya, jelas? Yes. Maka ambillah kebaikan itu, maka keburukan itu pasti akan berhenti. Makanya Rasul mendahulukan kata khair sebelum syar. Lakukan yang baik dulu, maka keburukan pasti akan berhenti. Ini kalau kita pahami lebih dalam, lebih dalam. Nabi nggak katakan, woi pelaku keburukan berhenti, enggak.
Nabi katakan, hei pencari kebaikan. Seolah-olah potensi kebaikan ini kalau dikejar dalam waktu yang bersamaan, keburukan ini pasti akan tertutup pintunya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, bangun. Apa gambar di depan? Sedang mengasah pisau ya. Nah, mengasah pisau. Apa yang terjadi? Benturan antara besi dan besi otomatis menimbulkan percikan api ya. Ada besi yang ditumpukan itu jauh lebih keras dengan besi yang pisau tersebut. Masya Allah. Ternyata dalam hidup kita tidak jauh-jauh dari pembakaran, betul? Dan Masya Allah, Bang Jundi dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, sesuatu itu, ini kata guru saya, sesuatu itu akan memiliki nilai lebih manakala dia sudah melalui satu proses, yaitu pembakaran. Apapun dalam kehidupan ini akan menjadi value added, akan bertambah nilainya kalau dia melewati satu proses yang namanya pembakaran atau burning. Apapun contoh, apapun. Di depan kita melihat di situ ada besi, kemudian ditempelkan dengan mesin putar, kemudian terjadilah percikan api. Tadinya besi ini bisa tumpul karena terus digesekkan dengan besi berputar, ada percikan api, akhirnya menjadi apa? Bisa menjadi pisau, bisa menjadi parang, bisa menjadi keris, betul? Dan lihat dalam kehidupan, dalam keseharian kita, di benda-benda sekitar kita, mana yang nggak dibakar? Semua benda-benda yang kita gunakan yang punya value added pasti lewat pembakaran. Cincin saya bisa berbentuk bundar begini masuk ke tangan saya, itu pasti dilakukan pembakaran. Jam tangan, di sini ada jarum kecil, ada proses pembakaran. Genteng, bata yang menempel di dinding ini tidak bisa menjadi dinding yang tegak berdiri kecuali bata yang dari tanah liat, tanah merah itu melalui proses pembakaran. Laptop, kemudian infocus, handphone mustahil bisa menjadi perangkat elektronik kecuali di situ ada proses yang namanya pembakaran. Di mana Ustaz? Solder. Di situ ada pembakaran. Diri kita, saya dan teman-teman, ya, ini lagi puasa nih. Nanti begitu selesai adzan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum air putih, makan kurma, makan yang manis-manis. Ya kan? Begitu makan, apa yang terjadi sama tubuh? Pembakaran. Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Panas. Efeknya apa? Keringat. Energi. Suara yang tinggi. Belum buka, kalau mau mati. Iya kan? Tadi udah buka, segarnya Masya Allah. Kayak ayam berak kaku. Oh gitu ya? Bahasa Betawi bilang gitu. Oh ya. Gitu. Iya, kayak ayam sayur. Ya kan? Beda makan nasi. Ternyata begitu makanan kita masuk, di situ ada metabolisme. Ketika ada metabolisme berarti ada pembakaran. Protein dibakar, karbohidrat dibakar, gula dibakar, menjadi energi. Sama dengan Ramadan. Ramadan itu dari kata Ramadan yarmudu, dibakar, pembakaran. Makanya di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, satu fungsinya untuk membakar. Membakar dosa-dosa kita, membakar keburukan kita, membakar semangat amal soleh kita, dan membakar diri kita agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ingat teori ular dan ulat kemarin? Ya. Kita ingin puasa seperti ular atau ulat? Ular. Karena setelah mereka bermetamorfosa, setelah mereka melewati proses yang namanya kepompong selama 3 atau 4 minggu, akhirnya kepompong tadi berubah menjadi kupu-kupu. Di situ ada proses pembakaran. Maka teman-teman, sebenarnya ketika Allah berikan kepada kita Ramadan, Allah ingin kita itu punya nilai tambah. Allah ingin kita lebih baik. Allah ingin kita berubah. Kalau sekarang sudah berguna, harapannya bisa lebih bermanfaat. Kalau sekarang belum baik, harapannya bisa jadi baik. Karena memang Ramadan ini adalah
babul khair. Semuanya pintu kebaikan ada di dalamnya. Sekarang sudah tanggal berapa? 15 Sya'ban. Nanti malam kita masuk 16. Berarti lagi 14 hari atau 13 hari. Mudah-mudahan Bang Jundi, Bang Gunawan, Bang Cem dan semua kita 13 hari masih dikasih umur sama Allah. Kita nggak pernah tahu rahasia usia. Kita nggak pernah tahu rahasia umur. Saya pekan lalu mengantarkan guru-guru Islamic Center Ar-Rahmah Cibubur. 2 anak-anaknya meninggal dunia. 1 masih 4 bulan, 1 masih 2 tahun. Dua-duanya perempuan. 1 anak tunggal pertama, yang 1 anak pertama dari 2 saudara. Sakit tidak lama, hanya 1 pekan, kemudian meninggal. Hampir berbarengan. Yang 1 duluan, yang masih usia 4 bulan, kemudian menyusul 2 hari kemudian, yang sudah berusia 2 atau 3 tahun. Dua-duanya perempuan. Hantaman berat bagi kedua orang tuanya, tapi menjadi tabungan di akhirat bagi orang tuanya. Dengan kematian anak kecil itu membuka mata hati saya bahwa kematian tidak tunggu tua, kematian tidak tunggu sakit, kematian itu datang masa temponya. Kalau barang saja ada masa expire, kedaluarsa, maka manusia pun ada masa jatuh tempo. Sebelum itu semua datang, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita panjang umur hingga kita bisa bertemu Ramadan di tahun ini dan Allah berikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Insya Allah. Saking istimewanya Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ini hadis qudsi ya. Kita baca sama-sama ya. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu, semua amal perbuatan ya, semua amal perbuatan ibn Adam, anak keturunan Adam. Dari ayat ini, dari hadis ini, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa kita ini anak cucu keturunan Adam, bukan anak cucu keturunan monyet. Sebagaimana kata teori Darwin, ya. Kullu amali bani Adam, semua amal perbuatan anak Adam lahu, buat dia, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu buatku, kata Allah. Wa ana, dan aku ajzi bihi, akulah yang akan memberi pahala buat dia. Amal rahasia antara hamba dengan Allah, balasannya pun rahasia antara hamba dan Allah. Orang bisa aja masuk kamar mandi lemas, keluar kamar mandi lemas, padahal yang dua gayung. Bisa aja. Nasi Padang. Nasi Padang, nasi uduk yang kemarin. Nasi uduk. Jadi semua amal itu semua buat hamba Allah, kecuali puasa. Karena puasa itu untuk Allah. Subhanallah, teman-teman. Bagaimana tidak untuk Allah ya? Kita tidak bisa menahan makan, kita nahan makan, nahan minum, tidak menyalurkan syahwat kepada istri atau suami hanya karena Allah. Coba deh, Bang Gunawan di kantor ini buat aturan sehari aja, nggak boleh makan minum. Pusing banget Ini Pingsan Pak. Yang meninggal duluan ini. Lapar itu pucuk. Ini kedua Pak. Ini kedua. Dingin. Insya Allah Mbak Zata nggak akan order GoFood tuh, nggak ada. Ditempel di depan sama Bang Gun, sama Bang Jun di tangan. Ya, tidak boleh makan minum sampai beduk maghrib. Ngeri ya. Kira-kira mau nggak? Kita mau Bulan puasa mau. Enggak, bukan gak ada puasa, kan dilarang. Coba. Kita dilarang sama hamba Allah, sama manusia kita gak mau dan pasti berat. Nah ini Allah yang larang. Jangan makan, jangan minum. Padahal air ini halal ya. Halal. Air ini halal, tapi menjadi haram di siang hari bulan Ramadan. Iya.
Haram. Apalagi gorengan, haram chicken itu. Ada sebelum itu jarang. Harus jaga dulu. Bukan jaga, Ustaz. Nah, Harus jaga. iya. Di sini Allah ingin ajarkan kita manajemen diri. Iya, juga pegang. Ya, manajemen sama yang halal aja kudu ada waktu. Tuh, Donce dengerin. Ya, kita juga dengerin. Lu yang pakai makanan dulu, pokoknya Ustaz. Yang halal aja ada waktu, Waktunya. apalagi yang Tuh, Leo. yang halal aja diatur sama Allah. Makanya kata para ulama, seorang mukmin itu bagaimana melakukan sesuatu yang haram kalau yang halal saja dia mengaturnya. Ya, subhanallah. Maka teman-teman, kita melakukan ini semua karena Allah Subhanahu karena puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah. Ya. Nah, saking istimewanya puasa, Allah memberikan satu kabar gembira. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat ke satu ke Jumat yang berikutnya. Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun lalu sama Ramadan tahun ini. Nah, dari hadis ini teman-teman sekalian, para ulama mengatakan di sisi yang lain Rasul ajarin kita apa coba? Pikiran kita itu ibadah. Benar nggak? Selesai sholat, mikir sholat lagi, bentar lagi maghrib nih. Selesai Jumat, ya Allah perasaan benar ya, demi Allah nih, saya tadi di jalan tuh mikir aja, saya makanya di jalan tadi sama Farhan nggak banyak ngomong. Perasaan baru kemarin Jumat, benar nggak? Udah Jumat lagi. Kalau seandainya benar tuh perintah, Allah nggak kurangin nih karena sayangnya Rasul sama kita. Kalau sehari ada 25 jam, sehari 25 jam, berarti selang 1 jam, 1 jam tuh 2 kali sholat, Bang. Iya. Ya kan? 2 kali adzan. Seakan-akan dalam sehari, dalam 1 jam itu kita melakukan apa berapa kali? Dua kali. Ada 2 kali adzan, 2 kali iqamah, 2 kali jemaah dalam 1 jam. Mungkin kalau kita sholat satu waktunya adalah 10 menit, ya satu sholat 10 menit nih. Kemudian dalam 1 jam itu ada 2 kali sholat. Anggaplah 10 menit, sholatnya 10 menit jeda adzan dan iqamah. 20 menit. 20 menit. Sisa 20 menit ini hanya untuk tetap kegiatan. Ya. Kita punya waktu cuma 20 menit. Itu pun menunggu sholat. Dan memang kata Syekh Ali Jabir, dengan 50 waktu itu sebenarnya Allah pengen ngomong, hei tugas kamu tuh sholat di dunia itu. Tugas kamu tuh ibadah. Ingat sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Selesai dengan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Beres urusanmu ke Allah, beres urusanmu ke kanan dan ke kiri. Baik kamu punya hubungan ke Allah, baik pula hubungan kamu kepada sesama manusia. Jangan dendam, jangan marah, jangan emosi, jangan bertengkar. Paham teman-teman? Seakan-akan kata Syekh Ali Jabir, dalam 1 jam Allah minta kita baik-baik hubungan ke Allah, baik-baik hubungan ke manusia. Kita nggak bisa ke bioskop. Bioskop paling bentar film berapa? 60 menit. Saya pernah nonton film di bioskop sama istri 2 jam lebih, sampai ngantuk saya. Tiduran nggak sih? Film tanah Air. Ada film tentang tentang kebangsaan apa gitu, tanah apa gitu. Bukan ada film apa, saya nggak ngerti. Iya, enggak film Indonesia, film zaman dulu gitu. Paling bentar itu kan 1 jam 30 lah. Ayo kita nggak bisa nonton bioskop. Hanya 20 menit. Pause dulu, sholat lagi, lanjut lah. Dan nggak ada tidur karena 50 waktu. Ini seakan-akan tugas kita cuma sholat. Makanya mudah-mudahan sholat yang kita jaga 5 waktu ini menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ya. Jumat yang kemarin sama Jumat yang akan datang, Jumat yang hari ini nih, yang Bang Gun, Bang Junri, Bang Leo dan Bang Seth semuanya kerjakan, mudah-mudahan di antara 2 Jumat Allah ampuni dosa-dosa. Amin. Dan Ramadan yang tahun lalu
sama Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan dengannya Allah hapuskan dosa. Amin ya Allah. Kita ini kotor, baju kita ini kotor. Baju kotor itu kudu dicuci. Bukan dikasih parfum. Laundry Ustaz. Laundry. Ya, Bang Dede, Bang Doni, Bang Kem habis ke lapangan, kotor baju. Ditumpahin parfum satu tebak juga. Stakar tebak juga makin mual orang. Kenapa kotor bajunya? Yang dibutuhkan adalah cuci. Kita ini kotor sama Allah. Yang kita duduk, saya ini kotor di hadapan Allah. Kita itu lebih membutuhkan ampunan. Makanya kenapa dalam doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud yang kita minta nama apa? Rabbik firli dulu. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 kami minta sama Allah. Yang minta pertama adalah ketika didahulukan sesuatu itu lebih utama. Ketika didahulukan sesuatu Mbak Zata itu lebih utama. Yang kita minta dalam doa di antara dua sujud, Rabbik firli warhamni wajburni, sampai ujung yang pertama diminta adalah ya Allah ampuni aku. Sebab kalau sudah diampuni yang 7 lain Allah kasih. Tuh, makan yuk. Paham teman-teman? Paham. Sama Allah aja kita kudu minta ampun. Apalagi sesama manusia. Hari. Iya, nanti habis ini. Nah, teman-teman, kita dapat nama hujan nih. Minta parfum. Saya pernah lihat. Saya ngeliatin yang ini nih. Oh, itu istri saya. Masalah itu istrinya. Istrinya. Ini kunci surga saya. Ini pendamping hidup saya. Ini adik saya paling kecil. Oh, itu ada. Oh, itu ada. Ini Benar, bukan belum. Nih, Sebelah ini. Umi. Masih muda ya? Pantai Selong Belana dekat dengan Mandalika. Pasirnya putih tapi banyak banyak pemandangan yang nggak boleh dilihat. Apa Iya, tuh? iya. Oh, begini. Ini yang baru aku Kesana yuk. Kalau Pak Gun ke sana hilang hafalan aja. Angel kan. Kalau saya hilang hafal memang belum hafal. Sampai tempal 1 hilang 2 ya. Saya kan. Enggak apa-apa. Aku nanti besok sendiri Pak sana. Oke. Balik kalah sampai balik. Iya, Masya Allah. Insya Allah besok tanggal 26 Bang Jundi, Bang Gunawan izin saya mau pulang ke Mataram untuk kalau tadi Bang Gun nanya ada agenda nggak ada. Aneh pengen ketemu Umi aja. Pengen ketemu Ibu, ingin minta doa, minta maaf. Ya, masih banyak kekurangan kesalahan. Walaupun kemarin Umi dan Abi sempat kesini waktu Abi mertua meninggal, tapi tidak ahsan kalau sudah datang. Ya, harusnya sama istri, tapi karena istri masih dinas di rumah sakit dan dia di ICU, belum bisa dapat cuti. Mungkin nanti istri nyusul, kita pulang lagi nanti setelah Ramadan, setelah Lebaran, gitu. Karena Ramadan saya full di sini, harus membackup jadwal almarhum Abi mertua, jadwal saya sendiri juga ada. Makanya saya kebiasaan dari tahun lalu setiap mau Ramadan saya pulang, walaupun tidak lama, maksimal 7 hari, karena ada jadwal khutbah Jumat yang harus saya isi, ya. Makanya saya harus pulang lebih awal. Sambut Ramadan bersama keluarga. Taruh di belakangnya ACT di sini. Ya. Sambut Ramadan bersama keluarga ACT. Yang pertama, coba tebak apa di sini kira-kira? Bersih, rapi. Nah, terus apa kira-kira yang harus dilakukan? Yang pertama, baca yang keras. Bebenah rumah. Kondisikan rumah agar semangat. Dibersihkan, bila perlu dicat pulang. Ya, ciptakan kondisi berbeda saat Ramadan tiba. Ini sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Ya, kantor kita paling tidak dibersihin, dirapihin, ya, semuanya, ya, diagendakan. Sabar. Kalau sekarang masih boleh marah ya. Kalau orang bisa bakal pahala. Saya ulang tahun loh. Iya. Oh iya. Preman bakso ya. Iya. Ntar lagi BBQ datang Pak. Besok saya datang. Kita pulang, ibu suruh pulang. Jadi, Kata istri. Masya Allah. Dua-duanya salah ya. Ibu, itu nanti ya. Sabar. Makanya pertama pesan saya buat teman-teman, yuk kita bebenah rumah. Kalau kita di rumah ya, ada istri, ada anak-anak, yuk kita bersihin rumah kita. Kemudian paling tidak, ya kita nggak bisa cat, Ustaz, bersihin lah.
Ya, saya punya kebiasaan di rumah itu, pekerjaan rumah itu kita bagi dua sama istri. Istri fokus ke masak sama cuci baju, kemudian selebihnya saya. Jadi Nah, saya. Ustaz, biasanya cowok-cowok nggak mau tuh yang Oh, kalau di sini insya Allah mau semua kalau di sini. Nggak mau. Istri masak, suami masak. Cewek disuruh masak, nyapu, Oh enggak, ngepel. saya nggak bisa. Ngerasain tuh. Ngerasain. Teman-teman yang udah Salah, jadi misalnya pengen suami yang ngepel, ya. Pengen suami yang ngepel, nyapu. Nyarinya jangan cowok-cowok perkantoran. Ya, nyari OB. Wah, pada ini pelanggaran ini. Emang kalau Pak Tadi kalau GA. Beda. Oke ya, aman ya, aman. Jadi prinsip saya ketika seorang laki-laki romantis itu nggak usah bilang I love you, nggak usah romantis. Ketika dia membantu istrinya, disitulah sisi Nah, itu romantis. tuh ganteng dong. Jadi istri saya kalau habis masak dia beresin panci dan segala macamnya, saya yang cuci. Tuh, yo. 3 hari yo. Belum selesai. Ada lanjutannya cuci mulut pakai agar. Lanjutin makan. Ya paling tidak Bismillah, yuk kita atur kantor kita ya, ciptakan suasana yang berbeda. Siap gak nih? Ya, tolong dikoordinasi Bang Bu dan Bang Jundi. Ya kita benahin, nggak usah kalau misalkan anggaran tidak ada, yang penting bersih. Karena ketika nuansa bersih itu ada, kemudian ada ditata ulang lagi, furnishnya, dekorasinya segala macam. Mudah-mudahan dengan nuansa yang baru itu kita bisa memberikan suasana yang semarak untuk menyambut Ramadan, ya. Kemudian yang kedua, curi start ibadah. Ya, ibadah itu Ramadan itu adalah apa? Puasa. Kemudian sholat tarawih. Ya, sholat malam. Yang kemudian yang ketiga baca Al-Qur'an. Kemudian sedekah. Ini 4 ini ibadah utamanya. Bang Z sudah sampaikan di 3 pertemuan sebelumnya tentang trik beliau menghatamkan Quran lebih dari beberapa kali selama Ramadan. Itu masuk salah satu tuh. Nah, kata para ulama, curi startnya dari sekarang. Jadi boleh dilakukan dari bulan Syawal. Jangan tunggu Ramadan. Kenapa? Silakan dimulai untuk pemanasan, warming up. Karena kalau nunggu Ramadan baru start, kadang-kadang malas. Ibadah itu memulainya yang berat, betul ya Bang Zed? Betul. Kalau udah jalan, Enak. apa yang enak? Ibadahnya. Ibadah. Contohnya ibadah. Salat malam. Sholat malam. Gimana itu? Enak kan semalam? Gimana ya? Bangun jam 3 itu udah biasa. Terus tapi tidur lagi. Puasa insya Allah aman. Jadi Bangun jam 3 malam tuh bangun buat masak. iya. Apa sih gitu? Woi, Sarah lihat toh. Ini besok. Sarah lihat toh. Mas ini kemarin sensi banget loh ini. Iya biasa, main Jerry. Jadi kalau kata ulama, ibadah itu dimulai dari sekarang. Puasa sunat teman-teman lakuin hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kabulin ya. Saya titip doa sama teman-teman nih sebelum buka nanti, ya. Karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Masya Allah. Ya. As-shaimu hatta yuftir. Orang yang puasa sampai buka. Kata para ulama, sampai bukanya jangan dihilangin. Justru ketika akan berbuka di situ paling mustajab doa. Karena ya, menjelang. Karena ada maghrib jam berapa? Ada maghrib 6 lewat 4 ya kalau nggak salah. Ya, jam 6 itu sudah mulai itu doa mustajab. Ya, tak lagi nih. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan. Semua doa apa aja, mau doa dunia, doa akhirat, doa apapun, selama itu khair, selama itu baik boleh. Ya, selama itu baik silakan. Ya, kemudian sholat tarawih. Kita belum tarawih, katanya Bang Fadil benar. Latih dengan sholat paling tidak 1 pekan sekali aja. Targetin. Jangan muluk-muluk, saya mau tiap hari. Jangan muluk-muluk gitu. Targetnya dari yang paling ringan, 1 pekan sekali. Baca Quran mulai dari sekarang. Ya, saya sudah sampai juz 15 Ustaz, sudah sampai juz 17. Kencengin. Ya, kencengin. Nanti kata Bang Z, kalau kita udah baca akan terus tuh. Akan terbiasa, akan nagih. Kalau kita gak mulai dari sekarang nunggu Ramadan, makin malas nanti. Yang kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sedekah. Ya, begitu ada potensi berbagi apapun, bagi, ikut serta. Terutama kepada orang tua, wabidzil qurba, wal yatama, wal masakin. Dahulukan orang tua, keluarga kalian kerabat, anak yatim, orang miskin.
Jangan anak yatim orang miskin, karib kerabat, orang tua dilupain. Orang tua dulu. Orang tua saya kaya Ustaz. Ya orang tua kaya kenapa? Saya pernah lihat videonya Ashanti dikasih HP iPhone 13 Pro Max sama Atta ya. Awal-awal nikah. Itu mukanya Ashanti itu. Istrinya Anang itu berbinar-binar. Apa katanya Anang? Apa katanya Atta? Ya ini kan untuk bunda berbakti sama orang tua. Ya Allah, makasih ya. Apakah seorang Ashanti gak bisa beli HP iPhone Pro Max? Sangat bisa. Tapi ketika HP itu diberikan oleh anaknya, oleh mantunya, beda rasanya. Ketika kita membahagiakan orang tua, disitulah tersenyumnya Allah ke kita. Makanya teman-teman yang orang tua yang dekat bersyukur banget. Aneh harus meluangkan spend money, spend time, ya, harus mengatur waktu, mengatur biaya. Ini teman-teman dekat, pulang ke rumah ketemu emak, ketemu abah, ketemu orang tua, luar biasa. Ya. Jangan disia-siain. Sebelum semuanya terlambat, akan percuma. Kita punya duit banyak, kita terkenal, kita baik sama orang, kita punya karir yang begitu bagus, tapi orang tua udah nggak ada. Kayak kita makan sayur gara-gara hambar lah. Tapi kan kita bisa ke kuburannya, iya, tapi kuburan tuanya diam saja. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia nggak bisa meluk, dia nggak bisa musik. Kita yang musik-musik kuburan, dan mumpung masih ada. Ditekankan dari saya, curi start ibadah dari sekarang. Dan ibadah yang paling utama adalah berbakti sama orang tua. Kemudian ketiga, miliki pemahaman yang baik tentang Ramadan. Kajian ilmu, makanya tadi saya sampaikan sama Bang Gun, sama Bang Jundi. Ada tamu, masya Allah, Jadi saya sampaikan sama Bang Gun, Bang Gunawan sama Bang Jundi, ini kita di selama Ramadan ngaji juga kan? Oh, katanya Bang Gunawan ngaji Ustaz. Kalau memang jadwalnya tidak. Oh, masya Allah. Mantap, silakan. Sama Bapak. Iya. Silakan. Mana Bapak? Cukup ya. Maaf. Yang feeling. Kok dibahas sih? Udah kayak OPJ ya? Udah kayak nonton dahsyat. Bisa cukup. Ini di dalam. Salah. Itu tuh dia bengkok itu kan. Data salah. Oh, beda aja. Itu lagi ngambil kursi. Jadi miliki pemahaman yang baik tentang Ramadan. Kajian-kajian ilmu kalau bisa jangan hanya di YouTube. Kalau bisa datang ke majelis taklim. Ini akan berbeda dengan hanya kita daring via YouTube, lewat TikTok, lewat Instagram. Dengan kita datang ke majelis ilmu, mujahadahnya berbeda dan keberkahannya juga berbeda. Yang keempat, buat agenda bersama keluarga. Tadi saya sampaikan, ini agenda ACT sudah begitu banyak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agendanya ACT sudah banyak di bawah saya lihat. Di sini banyak sekali agendanya, ya. Kita buat agenda bersama keluarga. Saya juga begitu. Saya ketika lihat jadwal sudah mulai banyak masuk di tim penjadwalan, wah ini saya harus agendakan dengan orang tua. Apalagi sekarang sudah nggak ada mertua. Biasanya tahun lalu, ya memang sudah terbiasa sih umi mertua sendiri buka puasa, istri saya juga sendiri karena abi jadwal saya jadwal, tapi sekarang sendirinya berbeda tentunya. Makanya saya harus mencari waktu, paling tidak kita bisa berbuka bersama, kita bisa tilawah bersama, kita agendakan tarawih bersama. Sama kayak ACT harus diagendakan walaupun sekali, ya, supaya ada kesan yang berbeda. Ya, dari pagi kemudian buka bersama, tarawih di sini. Ya, bila perlu kita cari imam yang hafid menjadi imam di sini, ya, dari santri, ya kan, nanti ada yang kultum, ya, kita agendakan. Siap nggak teman-teman semuanya? Ya, harus satu kali aja minum, gak usah banyak, sekali aja. Tapi semuanya itu menjadi satu bekal yang cukup selama Ramadan di tahun ini, insyaallah. Terutama sholat tarawih. Sholat tarawih ini diantara agenda keluarga yang rutin. Nah, ini ya. Sedikit tayangan sebelum kita berdoa nanti sebelum buka puasa. Semakin naik Ramadan, softnya semakin maju. Wah, di masjid ini ternyata makin meluber. Ternyata bukan bacaan yang luas, bacaannya cepat sekali. Nah, ini kan menjadi satu hal yang
harus kita evaluasi sama-sama. Kira-kira teman-teman akan ikut yang tadi nggak? Ada nggak di Depok kayak begitu? Nah, Belum pernah nemuin. belum pernah nemuin? Belum pernah. Saya pernah itu di Mataram, ikut sekali. Ada. Akhirnya saya bukannya khusyuk, mandi keringat saya. Saya mau keluar, saya sap pertama. Waduh. Ya, nah ini kita dengarkan. Kira-kira kalau kayak begini nih, bagaimana hukumnya dan apa yang perlu dilakukan? Jangan saya menjawab, karena saya bukan ahli fikih. Kita simak penjelasan Syekh Ali Jabir, ya, rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang hukum sholat seperti ini. Dan jangan Low battery. Please charge. saya sedih ketika kita suuzan. Pas lihat berita, kan ada videonya. 23 rakaat 7 menit. Ini suuzan kita. Astagfirullah, istighfar. Istighfar. Jangan suuzan. Itu bukan salat tarawih. Itu lomba-lomba siapa yang cepat naik turun. Istighfar loh. Dah ada tarawih 23 rakaat 7 menit. Dah ada itu. Itu lomba. Low battery. Please charge. Berita tak benar. Dia mengadu domba, fitnah. Karena yang kita tahu, salah satu rukun dalam salat, tuma'ninah. Tuma'ninah rukun. Sama dengan rukun Al-Fatihah. Kalau ada orang salat tanpa Al-Fatihah, sah tidak? Tidak. Sama. Sah tidak salat tanpa tuma'ninah? Tidak sah. Sudah selesai. Itu namanya apa? Low battery. Please charge. Tidak tahu. Tanya mereka aja. Saya tidak. Yang saya tahu, yang namanya salat, rukunnya Al-Fatihah. Salah satu rukun, tuma'ninah. Gerakan tenang, rukuknya tenang, sujudnya tenang, bacaannya pun tenang. Enak. Tak ada bacaan. Astaghfirullahalazim. Sampai saya ingat, ya Allah, ini surah apa? An-Na'im, An-Na'im. Oh, alhaakumut takatsur. Saking cepatnya. La haula wala quwwata illa billah. Musibah. Pas kita di salah satu kampung, ini pertama kali saya di Indonesia, belum jadi imam tarawih. Awal malam ini langsung masuk sebuah kampung, diajak sama teman tarawih. Luar biasa. Allahu Akbar. Enak takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Baru bilang Allahu Akbar, tenang, tumanina, enak. Kuping cepat. Saya kaget, ini belum iftitah, belum ini mau baca Al-Fatihah, dah kuburu, mau baca apa, mau fokus, mau dengar baik-baik, dah dapat. Rukuk, Allahu. Saya kan ikut rukuk. Kasihan bapak ini yang sebelah saya. Kasihan. Saya turun, Allah Akbar. Bapak ini kan masih pelan-pelan. Sami Allahu hamdalah. Allah Akbar, sudah sujud. Saya aja belum bangun dari rukuk. Bapak ini masih rukuk. Dia mau berdiri, lihat orang sudah pada sujud, dia ikut sujud. Ikut belum berdiri dari rukuk, ku sujud. Ya Allah. Pas rakaat kedua, saya megang tangannya, ayo Pak kita pulang aja. Jadi ternyata hukumnya, kalau kata Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Ali Jabir. Ini selalu saya bawa video ini dari beliau masih hidup sampai sekarang ya. Karena penjelasannya sangat sederhana dan menjawab. Jadi ketika ada tarawih yang cepat, jawabannya adalah lebih baik kita sholat di rumah. Karena tuma'ninah tidak dapat, tidak ada tuma'ninah sama dengan tidak membaca surah Al-Fatihah, batal sholatnya. Naudzubillah. Kemudian yang berikutnya, siapkan sajian istimewa baik ketika sahur maupun berbuka. Tidak perlu mewah, tidak perlu mahal. Yang penting berkah. Ya, bersama-sama. Ya, ada yang manis-manis kalau berbuka puasa. Kalau kata Babe Haikal, sunnah. Alhamdulillah. Ya, itu biasanya lebih cepat beberapa menit sebelum waktunya. Biasanya kalau di Indonesia, kalau di Babe Haikal, kalau yang kata Babe Haikal
Haikal, di Indonesia itu ada tambahannya, yaitu apa? Sesuatu yang sifatnya gorengan di Indonesia itu. Maka tidak mengapa ditambahkan dengan hal tersebut. Ya, insyaallah. Nah, karena kita bicara tentang sajian istiqomah berbuka, sebelum kita buka puasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang berpuasa, doa orang berpuasa itu mustajab. Sambil kita menunggu adzan di luar berkumandang, kita mulai dengan membaca istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir aslih lana shururana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Silakan teman-teman berdoa dengan hajat dan doanya masing-masing. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya benar, di jam saya belum azan. Biasanya kalau jam alarm kayak gini lebih cepat 5 menit. Ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, ya, doa-doa antum semua, doa-doa teman-teman, karena doa orang yang berpuasa itu sangat mustajab, ya, insyaallah. Nah, sedikit lagi, di antara keberkahan Ramadan, ya kemuliaan Ramadan adalah adanya sahur. Inilah yang membedakan puasa kita dengan puasa umat sebelumnya. Ya, sekali lagi, inilah yang membedakan antara puasa umat Nabi Muhammad SAW dengan puasa nabi-nabi sebelumnya. Nabi terdekat dengan kita, Nabi Isa AS itu gak ada sahur. Nabi Isa itu puasanya 40 hari 40 malam tidak ada sahur, tidak ada buka. Nabi Isa AS dalam Bible dikatakan begitu. Ya, jadi Nabi Isa puasa 40 hari tidak ada sahur, tidak ada buka. Dengan adanya sahur pertama, di situ ada keberkahan kata Rasulullah SAW. Yang kedua, menyelisihi ya cara yang berbeda. Ya, puasa umat Nabi Muhammad SAW dengan puasa umat-umat sebelum. Dan lagi 1 menit lagi, dan ada satu kejadian yang luar biasa sambil kita buka puasa ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada sebuah peristiwa terjadi tahun 2018 di London, kebakaran dahsyat. Semua orang mengatakan thank you Ramadan. Dan yang mengatakan itu adalah mereka-mereka yang Kristen, non-Muslim, Yahudi, ateis. Kenapa? Ada peristiwa besar yang nyaris memakan korban ratusan orang, tapi karena adanya Ramadan, karena adanya sahur, mereka selamat. Kita lihat dalam video. Satu gedung apartemen habis dimakan api. Satu gedung langsung habis. They just push past the police, run
to the tower block and started screaming at people and trying to help them. They ran into the building. If it wasn't for all these young Muslim boys round here helping us, coming from mosque, the people. Jadi ketika api sudah membesar, mereka lagi tidur lelap, tapi orang-orang Muslim sudah bangun karena mau sahur. Tiba-tiba asap udah tinggi membumbung. Yang tadinya mereka pemuda-pemuda sudah standby siap sahur di masjid, karena lihat asap langsung mereka naik ke apartemen itu, mendobrak semua pintu, menyelamatkan beberapa. Hanya 6 orang yang meninggal dari ratusan orang tinggal di apartemen itu. Mereka semua selamat gara-gara orang-orang Islam sudah pada bangun siap-siap. Makanya dia mengatakan thank you Ramadan, thank you Ramadan. Subhanallah. Mudah-mudahan itu sebab hidayah buat mereka. Dan selamat berbuka puasa. Silakan dibatalkan puasanya karena sudah masuk waktu berbuka. Semoga Allah menerima puasa teman-teman. Akhirnya dapatlah anak ini. Ternyata anak ini asli dari mana? Garut. Aslinya dari Garut. Dan dia sedang jalan kaki ke Bandung. Jadi dia orang Garut. Kemudian dia memulung sampai ke Bandung. Dia tinggal sama kakek neneknya, orang tuanya sudah nggak ada, abi uminya nggak ada, sudah yatim piatu. Kemudian dia izin sama kakeknya, boleh nggak saya memulung sampai ke Bandung, kata kakek. Kata dia, kata kakeknya boleh, tapi kakek nggak bisa ngasih kamu bekal apa-apa nak, karena kakeknya juga miskin. Kakeknya masuk ke kamar, dia ambil mushaf, nih bekal kamu. Kata kakeknya apa? Setiap kamu capek, berhenti. Setiap kamu berhenti, baca Quran. Itu pesan kakeknya. Siap gak kamu lakukan? Kalau kamu siap, boleh kamu memulung sampai manapun. Sampai Bandung kakek izinin. Berani dia komitmen. Karena memang anak ini patuh sekali sama orang tua, terutama kakeknya yang membesarkan dia. Wah, akhirnya dia sampai di Bandung. Begitu capek bangun, qadarullah saat itu lagi hujan. Dia di pinggir jalan, di emperan toko. Kemudian dia langsung untuk istirahat. Sambil istirahat, dia membaca apa? Al-Quran. Begitu dia baca Quran, difoto, kemudian sampailah foto ini ke Syekh Ali Jabir. Ketika sampai ke Syekh Ali Jabir perintahkan asistennya Haji Yasin, bawa anak itu ke Jakarta. Saya mau angkat jadi anak angkat saya. Masya Allah, tabarakallah. Dibawa ke TV One. Ketika Syekh Ali Jabir sedang tapping di situ. Akbar kira-kira minat nggak ini jadi anak angkat? Boleh ya? Alhamdulillah. Nanti kita umrah bareng ya. Alhamdulillah. Saya sama Akbar, Iskandar, juga Tri ya. Terima kasih. Kita insya Allah umrah bareng di bulan Desember. Mudah-mudahan insya Allah Akbar bisa bertemu dengan imam-imam Akbar yang ada di Tanah Suci di sana. Beliau ketemu dengan Akbar bulan Desember, Syekh Ali meninggal Januari tanggal 14. Jadi belum sempat dibawa umroh, Syekh Ali sudah pulang. Dan sekarang Akbar diasuh oleh saudara-saudaranya Syekh Ali, ya, dan dididik untuk menjadi penghafal Quran, mengangkat derajatnya di dunia. Nah teman-teman, kalau nggak percaya silahkan buktikan. Ini di antara mukjizat Quran. Quran mungkin kamu nggak bisa paham isinya. Ya, Quran nggak bisa kamu ubah isinya, tapi Quran bisa mengubah isi hidupmu. Ya, Quran nggak bisa kita ubah isinya, tapi Quran bisa mengubah hidup kita. Ya, makanya minimal ngaji pelan-pelan ini kita bahas dalamnya Al-Quran 1-2 ayat. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat kita baca ini bisa mengubah hidup kita pelan-pelan demi kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terakhir sebelum kita sholat maghrib, ya nanti kita tutup dengan doa setelah sholat maghrib ya. Kembali lagi ke sini. Nah Quran ini luar biasa, bahkan bayi yang nangis pun paham tentang Quran. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. Masya Allah. Boleh nggak sih Ustaz kita dengerin murotal gitu terus ketiduran? Boleh. Kan jadinya tidak menghargai. Boleh.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Dia ingat Allah saat berdiri, wa qu'udan, lagi duduk, wa ala junubihim, lagi berbaring. Mengingat Allah termasuk baca Quran kan? Zikir paling tinggi itu baca Quran. Jadi boleh baca Quran sambil berbaring. Ketika berbaring kemudian saking enak bacanya tidur, nggak masalah. Bukan karena setan, ini baik. Makanya kalau ada di kantor marah-marah, ada di kantor emosi, yang tempelin speaker katanya, bacain Quran. Insya Allah dia akan tidur. Ini kalau antum nih tidur. Cuma beda ini beda. Ini kasusnya beda. Beda kasus. Tapi ada memang yang dicamolin speaker malah ngajing-ngajingin kan. Oh iya. Itu lain lagi, Bang. Lain lagi beda. Bawa bayi itu. Makanya kalau Bang Fadil nih di masjid di mobil sendirian pakai Quran, nggak usah ngeri aja nih. Lu ngeri nih sebelah ngeri banget tuh. Jangan bilang Bang Fadil sendirian ya. Masya Allah. Jadi Quran bisa membuat tenang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir, mengingat Allah itu menenangkan hati, insyaallah. Nah, mari sama-sama kita stop sementara untuk sama-sama sholat maghrib. Selesai maghrib kita tutup nanti majelis kita dengan berdoa, dan satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup. Mudah-mudahan ngaji kita pada maghrib kali ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita break sementara dengan sholat berjamaah. Allah wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan sedikit lagi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadan nas, manusia paling dermawan. Wa kana ajwadu, dan kedermawanannya beliau ma yakunu fi Ramadan, lebih lagi ketika bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan seperti angin berhembus di padang pasir. Ya, tidak ada yang menghalanginya. Kalau kata Bunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah itu di bulan Ramadan berinfak sedekah seperti orang yang tidak takut miskin. Jadi lebih lagi dibanding di luar bulan Ramadan. Di luar Ramadan saja sahabat mengatakan ajwadan nas, manusia yang sangat dermawan. Apalagi ketika bulan Ramadan, maka jauh lebih dermawan. Maka ayo kita spend income kita, pendapatan kita, gaji kita, atau apapun yang kita miliki selama Ramadan, bukan sebanyak-banyaknya kita belanjakan untuk konsumsi pribadi. Tapi mari sama-sama kita turun untuk bisa membantu meringankan orang lain. Setuju nggak? Setuju. Ya, kalau kita dilatih sama COVID-19 ini 2 tahun lebih kemarin, kita begitu dermawan, ACT begitu banyak inovasi program untuk bisa membantu banyak orang-orang yang lemah. Maka kedermawanan kita harus lebih ketika di bulan suci Ramadan. Terutama ini. Ya, terutama memberi makan orang berbuka puasa. Kita baca sama-sama. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihim min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'un. Siapa yang memberi buka puasa, maka baginya pahala puasa tanpa mengurangi pahala mereka yang diberi makan buka puasa sedikit. Satu orang kita beri makan orang berbuka puasa mendapat 1 pahala puasa. Ya, 2 orang 2 pahala puasa. 1 kantor 1 kantor pahala puasa. Ini menjadi salah satu motivasi buat kita, karena kita tidak pernah tahu apakah kualitas puasa kita perfecto atau tidak. Betul nggak? Ya, kadang-kadang kita puasa tapi mata nggak dijaga, lisan nggak dijaga, hati nggak dijaga. Betul ya? Namanya manusia kepleset. Nah, supaya kita punya pahala utuh, cakep, benar, yuk
kita niatin dari sekarang bisa memberi makan orang berbuka puasa. Setuju? Bahkan walau hanya sepotong kurma. Ya, ittaqinnar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari api neraka, jaga diri kalian dari api neraka walau bisyikki tamrah, walau dengan sepotong kurma. Ya sepotong kurma aja Bang Jundi, Bang Gunawan bisa menghilangkan adab api neraka sepotong. Kurma itu kalau satu dibagi dua itu sepotong. Bisyikki tamroh, sepotong kurma. Bayangkan kalau kita bisa berinfak lebih daripada sepotong kurma. Maka di antara yang paling banyak mendapat pahala dari berbuka puasa adalah siapa? Kedua orang tua kita. Betul? Ibu bapak kita. Ini pahalanya luar biasa. Maka yang masih punya orang tua di rumah ya, supaya kita dapat pahala berpuasa, jangan hanya emak kita yang siapin. Ya, kita juga bantu ya, siapin gelasnya, siapin piringnya ya, kemudian diatur sedemikian rupa. Kita membantu mempersiapkan hidangan berbuka juga mendapatkan pahala seperti ini kata para ulama. Jadi kalau biasanya ngaji gini kan Bang Dede nih nyiapin apa konsumsinya, ini LCD-nya, maka bukan hanya Bang Dede yang dapat pahala, tapi satu kantor dapat pahala. Ya kenapa? Karena kebaikannya adalah kebaikan kolektif. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat nggak berbuka puasa barusan? Alhamdulillah. Apalagi tambah makan bakso setelah ini. Oh, ada yang ulang tahun ya? Contoh aja, contoh. San. Masuk. Orang doang kecil aja deh. Lain. Berapa kali Allah ulang fabi ayyi ala'i rabbikum? 31 kali ya. Intinya apa? Bersyukur. Ya. Kita tadi makan jeruk, makan gorengan. Di sana. Ini anak-anak kita kasih lihat video ini biar dia bersyukur sama orang tuanya. Dia metikin rumput. Udah nggak ada orang tuanya meninggal dunia, ya. Rumahnya hancur. طيب شو عامل انت؟ شو عم تنظر؟ شو عم Low battery. Please charge. Berusaha sama. Ini harus disupport ACT speaker saya ini. Yang sudah lowbat terus tidak rusak. Coba Mbak Sarah, Shopee-nya langsung pesenin. Ada Pak Gun. Jadi itu video ACT Bang Gun, dapat dari Faisal Hanafi. Beliau edit dan ini wajib saya tampilkan di pengajian Tarhib Ramadan terutama anak-anak supaya mereka bersyukur dengan apa yang emaknya siapkan. Ya, dan ternyata buka puasa nggak perlu mewah-mewah, cukup setelah buka itu selesai. Benar ya? Kita kalau mau buka puasa udah ini udah buka lagi. Ngantuk kebanyakan. Seperti Oh iya, low bed. Ini over dia, Jadi Bang Fadil dan teman-teman semua dengan kita melihat tayangan tadi, Bang Dimas, Bang Doni ya. Jadi kita ternyata sadar bahwa buat buka puasa cukup yang sederhana. Yang penting kita syukur. Sebelum buka puasa kayaknya pengen semua ya, pengen cendol, pengen tape itu macam-macam. Wah, begitu kena air putih selesai. Ternyata itu hanya hawa nafsu saja. Sementara yang dibutuhkan sama tubuh cuma segelas air. Belajarlah kita untuk bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir sebagai penutup, coba dibacakan Bang Cem. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW sabda. Dari Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal ini? Sahabat Nabi. Ya, tahu. udah mulai.
Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini pernah ditunjuk sama Nabi SAW sebagai panglima perang, ya, termasuk di antara Crazy Rich di zaman Nabi SAW. Mu'ad bin Jabal ini termasuk orang kaya. Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman paling top of the top. Top of the topnya itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya 613 triliun. Saat itu Utsman nomor 3. Itu yang ketahuan. Itu yang ketahuan, itu yang terdata. Ya makanya crazy rich-nya Rasulullah itu top semua, termasuk Sayyidina Mu'ad ini panglima perang. Nah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah bersabda begini. Kita baca sama-sama ya sebagai hadis terakhir sebagai penutup dalam pertemuan kita. Yattali'ullah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin aw musyahid. Allah Subhanahu wa taala melihat semua makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Berarti Allah di malam lain tidak ngelihat, tapi di malam nisfu Sya'ban Allah melihatnya lebih fokus lagi. Allah memberikan perhatian penuh kepada makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Kita tanggal 16, berarti sudah lewat tadi malam. Ya. Allah memperhatikan semua makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqi, maka di malam itu Allah ampuni semua dosa makhluknya. Allah. Lagi-lagi kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa kecuali dua golongan yang enggak dapat ampunan dari Allah. Hati-hati. Kecuali dua hal yang tidak dapat ampunan dari Allah. Satu, li musyrikin. Orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ini udah pasti kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Ini hablum minallah, harus beres. Au musyahin, atau yang kedua orang yang bermusuhan, bertengkar, ribut, cekcok, ya. Pokoknya antara hablum minanas yang nggak beres. Ini tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam momen kesempatan kali ini saya pribadi, atas nama pribadi maupun atas nama adik-adik teman-teman yang pernah saya bawa ke kantor ACT, sekali lagi saya minta maaf. Saya minta maaf atas segala kesalahan saya, kekurangan saya, Bang Jundi, Bang Gunawan, ya, dari penyampaian, dari waktu, tutur kata, perbuatan dalam pertemuan kita selama ada setahun ini ya Bang Jun ya. Insya Allah ya setahun ini kita mudah-mudahan Allah menerima seluruh kebaikan kita dan Allah mengampuni dosa-dosa saya, memaafkan kesalahan saya selama teman-teman semua memaafkan kesalahan saya. Gimana teman-teman? Allah apakah dimaafkan kesalahan kekurangan saya ini? Oh ya, dan saya minta semua teman-teman ya, semua teman-teman juga saling bermaafan di sini. Saya nggak mau di itu untuk meninggal dunia. Air. Itu untuk jenazah itu. Nah, jadi sebagai closing dari majelis ngapel kita di malam hari ini, kalau di jam saya udah pas 1 jam ya. Kita tutup dengan sama-sama saling minta maaf dari ujung ke ujung, dari Mbak Sarah terus sampai ke Bang Doni terakhir. Ya, baik secara pribadi maupun kepada person ke person. Jadi ketika ada salah apapun selesaikan sekarang juga, lapangkan sekarang juga, kemudian saling memaafkan saling juga supaya harapannya satu. Harapannya adalah pertama Allah memberikan ampunan kepada kita. Amin ya Rabbal. Yang kedua kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Insyaallah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan yang menghambat beramal saleh selama Ramadan cuma satu, dosa yang belum diampuni. Maka sebelum datang Ramadan kata Ibnu Qayyim, perbanyak aksiru istighfar, aksiru taubat, perbanyak taubat karena nanti dosa itu akan menghambat kita beramal saleh. Ya, mumpung masih Sya'ban, mumpung masih 14 hari lagi, 13 hari lagi, masih ada waktu buat kita, baik urusan kita ke Allah taubat nasuha maupun urusan kita kepada sesama manusia. Yuk cakepin sekarang. Tidak ada ganjelan, tidak ada hambatan, tidak ada sakwa sangka, tidak ada suudzon, tidak ada dendam, tidak ada marah manusiawi, ada konflik, ada, tapi saya minta sekarang semuanya dikelirkan. Sebagaimana tadi saya sudah minta maaf ya, mungkin saya pernah kelas ke Bang Gun ya, pernah salah datang, pernah mengambil waktunya ketika Zoom kemarin dan sebagainya, saya mohon maaf ya. Dan saya juga insya Allah secara pribadi memaafkan ya segala kesalahan kekurangan teman-teman.
Yuk dari Mbak Sarah bisa disampaikan dari hati yang terdalam. In your heart. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan masuk YouTube, Pak. Masuklah. Masuk. Sedikit. Buka dong. Nggak tulus nih. Pokoknya unik, kalau nggak dikarin nggak dimaafin. Pakai sendal, main dong, sendal. Sama buat Pak Gunawan dan Ustadz yang dihormati ya, yang saya hormati gitu. Mohon maaf lahir dan batin selama ini gitu ya, kita saling mengenal gitu. Pasti ada salahnya saya gitu. Saya sebagai muridnya Pak Ustadz pasti ada kekurangan atau datang kajian gabur gitu, mohon maaf gitu. Untuk Pak Gunawan, saya sebagai timnya Pak Gunawan mungkin ada kekurangan, tidak Kita serius semuanya ya, sama-sama serius. Dari hati terdalam kita semua. Tidak sempurna lah sebagai karyawan gitu, tidak luput dari kesempurnaan, ada kesalahan apalagi di bagian finance dan administrasi mungkin ada yang kekurangan gitu. Saya sebagai manusia balik lagi kadang hanya bisa ngelihat kesalahan orang tapi kesalahan saya kadang luput gitu. Maaf buat Pak Gunawan dan teman-teman semuanya. Semoga malam ini kita semua bisa saling memaafkan. Kita bisa, saya dan teman-teman juga bisa mengurangi sudzon atau berburuk sangka apa yang masing-masing pribadi kita. Hati nggak ada yang tahu ya, kita kadang kita berbuat salah, berburuk sangka atau enggak curiga dan semacamnya, kita kadang nggak sadar karena keburukan kita membuat itu jadi habit. Jadi buat Pak Gunawan dan teman-teman semuanya mohon maaf atas kekurangan saya. Semoga kedepannya kita jadi keluarga yang lebih baik. Amin. Yang baik keluarga. Keluarga CT Depok yang lebih baik. Keluarga Sakinah yang lebih baik maksudnya. Kompak gitu, bukan hanya sebagai tim bekerja untuk memenuhi target-target masing-masing, tapi juga saling memahami apa kekurangan dan kelebihan kita masing-masing gitu. Jadi kita tidak ada rasa iri, cemburu, curiga dalam satu keluarga. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Catur kemarin ya, seorang leader kita juga gitu. Karena satu keluarga itu kalau misalnya tubuhnya saling sakit, semua pasti akan sakit gitu kan. Durasi ya. Udah diwakili. Sampai subuh, Pak. Sampai subuh. Biar cepat mungkin dibatasi 3 menit aja kali ya. Sampai subuh nih kayaknya. Kenapa mundur Ramadan? Sampai sahur kayaknya. Lanjut Pak Saka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tepatnya kata-kata yang lebih sering terlalu bercandaan yang suka mungkin agak sedikit mungkin ya ya maksudnya maaf untuk kesalahan yang tidak sengaja. Semoga kedepannya kita bisa lebih kompak lagi. Amin. Terima kasih. Lanjut Bang Leo. Saya ini kok. Bang Leo dong. Tamu. Orang tua tuh hanya mendengar saja. Lalu yang sebelum kesini udah minta maaf belum yang di sana? Udah semalam. Udah.
Udah datang lagi. Udah dapet jatah. Durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas habis marahan Ustaz. Saya tanya dulu. Ya, pada teman-teman semua dari keluarga besar Tanggap Depok dan AA sebagai guru ngaji kita, sebagai guru pembimbing kita, saya pribadi meminta maaf atas kesalahan dan perilaku saya selama saya waktu masih bekerja, ya Pak. Saya masih maksudnya sama-sama bekerja gitu, tapi intinya mungkin salah saya mungkin perilaku saya tidak lebih hanya masalah pekerjaan saja. Secara pribadi saya menyayangi semua teman-teman. Kaum mama. Mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebar seluas-luasnya. Begitupun saya juga sama dari program saya juga bukakan juga segala pintu maaf saya pada teman-teman. Mari kita kedepannya agar kita bisa lebih baik lagi, tambah dewasa dan tetap optimis, tetap menjaga silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Bang Dede. Ya, belum ketawa tuh. Nggak mau dulu ketawa dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngomong jangan ketawa. Baru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong. Lama nih jadinya. Malam ini saya maaf dan batin pernah mau puasa kan, dimana manusia itu nggak ada yang sempurna, banyak kesalahan, banyak dosa, terutama kepada Ustadz, Pak Gunawan dan teman-teman sekalian. Saya minta maaf ya kalau banyak salah. Udah ya Ustadz. Teman-teman udah ya? Hah? Udah semua. Semua Ustadz. Bang Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, insya Allah Ane udah maafin semuanya gitu ya. Karena Ane tahu Ane gak punya dosa sama teman-teman semua. Nggak, Ane pengen minta maaf sama teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah kata selama kita bareng-bareng di sini dari awal. Ane hadir di Cepat Tanggap. Ada salah kata, salah sikap, salah perilaku yang baik, yang tidak mencontohkan, baik sengaja ataupun nggak sengaja, baik disadari atau nggak disadari. Mohon dibuka pintu yang maaf benar-benar sebesar-besarnya gitu ya. Semoga bukan jadi permintaan maaf yang terakhir gitu ya. Berharapnya umur panjang maksudnya gitu. Ya, insya Allah semoga semuanya bisa membuka pintu maafnya buat Ane pribadi selama baik secara pekerjaan ataupun enggak gitu ya. Nggak ada yang tahu umur kita sampai mana, bisa jadi besok Pagun duluan kan gitu ya. Ataupun saya belakangan gitu kan, nggak ada yang tahu ya Pak. Ataupun mungkin kebalikannya gitu kan, saya belakangan Pagun duluan gitu. Nggak ada yang tahu gitu ya. Maksudnya sebelum nyampe Ramadan ini sama-sama saling maafkan, mohon maaf pada salah-salah. Semoga nanti Ramadan kita bisa saling motivasi, saling bareng-bareng gitu ya buat mencapai apa yang sebenarnya kita pengen ini buat Ramadan dan apa yang Allah pengen buat kita semua. Itu aja mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada Mansur datang ke sini. Ya jujur hari ini Ane juga sendiri lupa gitu ya. Padahal semalam Bini udah nungguin 00.00 gue tidur. Ya, dari tadi ketika menyampaikan materi yang satu Ane pikirin, ternyata bentar lagi kita 14 hari lagi udah masuk Ramadan. Ini tahun ke-7 gitu ya. Biasanya Ramadan itu ada yang motivasi itu ayah. Yang ngajarin kita banyak hal untuk semangat buat di Ramadan itu ayah. Tapi ternyata sekarang menjalani tahun ke-7 tanpa ayah buat Ramadan itu susah. Jadi bener kata kalau misalkan teman-teman semua pengen berbakti mulai dari sekarang gitu ya, datengin, jangan sampai ketika nanti mereka udah nggak ada baru ngerasain sakit yang nggak ada mereka gitu. Ramadan ini
maksimalin salah satu yang menjadi motivasi Ani untuk Ramadan itu bisa banyak baca Quran. Ani nggak ngapalin ke Ramadan, Ani fokus baca. Cuman satu, nggak tahu kapan lagi kita bisa nerangin kepada orang tua kita. Ya, semoga Ramadan nanti kita bisa bareng-bareng, saling motivasi, saling dukung. Karena bertambahnya usia bukan bertambahnya keberkahan doang gitu ya, tapi ternyata juga semakin dekat dengan kematian kita. Maka dari itu kita harus mempersiapkan segalanya. Siapa tahu nanti kalau misalkan meninggal, teman-teman bisa nganterin saya ke makam saya gitu kan. Kalau kita musuhan kan nggak ada yang tahu, yang ada malah lu jalan aja sendiri ke kuburan kan begitu ya. Itu insya Allah teman-teman semua, mohon maaf pada salah-salah. Ke-26 ini mohon doa restu dari teman-teman semua, semoga Allah izinin semakin menjadi pribadi yang terbaik, yang soleh, yang taat sama Allah, yang berharap banget di tahun ini atau tahun depan semoga bisa mungkin 30 juz. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Fadil. Fadil ini Terakhir. Ya, ini bangun terakhir. musiknya beda nih musiknya. Musik sirkus nih. Agak rock dikit. Fokus musik. Ya, astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, dalam sebuah interaksi yang nggak mungkin pasti ada silang pendapat ya, pasti ada gesekan di sana sini ya. Ketika baju itu robek jangan dibuang, tapi dijahitlah dengan kasih sayang. Ketika gelas itu pecah, ketika gelas itu pecah jangan dibuang juga, ya disambung lagi, ya dilem sehingga menjadi kembali utuh. Artinya apa? Ya ketika misalnya antara kita mungkin ada yang terluka, mungkin dengan tutur kata atau ucapan itu manusiawi, artinya memang sunatullah kita manusia pasti gudangnya salah dan hilaf. Nah di sini saya pun pribadi ya pastilah ada kesalahan pada teman-teman semuanya ya, artinya ketika itu kita saling memaafkan, ketika kita saling mencintai karena Allah, insya Allah tidak ada prasangka buruk di antara kita ya, yang adanya selalu berkasih sayang di antara kita, yang saling support, yang saling mengisi satu sama lain ya. Dan insya Allah mudah-mudahan akhirnya kita bersama lagi di surganya Allah SWT. Dan di momentum ini pun ya saya sampaikan secara nama pribadi akan berbagai mohon maaf lahir batin ya, karena sebentar lagi juga kita mau masuk Ramadan, ada yang salah terhilang mohon dibuka maafnya sallallahu alaihi dan Rasulullah lebarnya. Dan jangan lupa ya kita azamkan ya bismillah ya la haula wala quwwata illa billah 10 putra di Haji Telebok 10 miliar penerimaan modal. Allahu Akbar. Ya mungkin ya itu impian kita dawamkan ya, insyaallah tidak ada yang mustahil bagi Allah ya, artinya mudah aja dengan semangat kita, dengan motivasi kita, dengan kerjasama teamwork kita, insyaallah ya itu bisa berjalan dengan lancar. Dan paling tidak itu tadi, kalau kita punya hati satu, sisipkan setengah hati kita untuk kesalahan teman kita. Nah, artinya apa ya, ketika misalnya teman kita yang salah ya jangan sampai disimpan atau didendam, dipendam apapun, jangan sampai langsung kita maafkan. Insya Allah ya kita akan lapang menerima segala kekurangan teman-teman kita ya. Jadi artinya ya biarkan misalnya itu menjadi bagian dari titik diri kita, jangan diucapkan ke yang lainnya, artinya jangan menjadi sebuah apa ya, jadi menceritakan dari oh bunga senang sama ini, jangan begitu, tapi simpan hatinya juga maafkan, itu lebih baik seperti itu, sehingga ritme kerja kita pun juga akan menjadi indah ya, tidak ada satu sangka di antara kita semua, dan yang ada adalah saling menyayangi, saling support satu sama lain. Kekurangan pasti ada, pasti, tapi kekurangan itulah menjadi kekuatan kita bersama saja. Dan mohon maaf batin pada teman-teman semuanya, terima kasih. Satu lagi yang masih punya orang tua ya, tadi betul yang masih punya orang tua ya, segera nanti kita ini telepon ya, benar, karena memang jujur saya umur 4 tahun nggak ditinggal orang tua, jadi bapak ya, jadi ketika merasakan sekali apa namanya, bahkan saya jahit 7 tahun, saya udah berapa tahun nggak ada hidup ini hanya orang tua ibu saja. Ya, mungkin yang bagi orang tua yang masih hidup ya peluklah nanti setelah ini ketemu, cium dan minta maaf ya, karena itu salah satu insya Allah pun sudah kita ya. Karena ridhollahi fi ridho walidayah. Dan mungkin semoga sambungan lagi. Lagi dia belum. Nambah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pribadi selama di sini gitu ya,
baru 8 bulan. Mana cewek? Jadi selama di sini saya 8 bulan mungkin ada kesalahan kata saya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin ada goresan sedikit dari kata-kata saya yang tidak sengaja, mungkin dari canda saya kepada Sarah. Sarah aja. Sarah saya langsung biru loh. Dan semuanya ada. Sanda manis ya. Kan diri gue spesialnya. Sanda manja ya. Sarah, Saka dan semuanya. Jadi salah data loh kita. Apa sih? Ya, mungkin benar kata teman-teman semuanya ya. Ini mewakili dari teman-teman semuanya, jadi saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Apa namanya? Tidak ada kata lain selain maaf. Jadi buka pintu maaf buat saya. Jadi dengan ini kita menjadi fitri. Menjadi fitri, kita menghadapi Ramadan. Semoga ibadah kita itu semakin meningkat ya Ustaz ya, dan teman-teman yang lain buat ibadah saya sendiri mungkin dari Ramadan dulu mungkin standar saja, insya Allah kita niatkan di Ramadan ini lebih meningkat lagi. Insya Allah. Mungkin yang punya orang tua mari kita telepon ya kan, minta maaf sama orang tua. Tadi saya juga semalam juga saya ditelepon orang tua, bukan saya yang malah telepon orang tua. Tadi juga di mobil Madoni orang tua saya yang nelpon saya. Saya diteleponkan. Sedih. Ya mudah-mudahan ini saya bisa lebih apa ya, lebih sensitif dalam hal yang seperti itu. Jadi supaya saya juga dibukakan pintu maafnya, dan saya didoakan juga sama orang tua saya gitu kan, biar supaya masalah-masalah dan semuanya lancar gitu. Saya masalah terselesaikan dan apa namanya punya hambatan itu sangat lancar gitu kan, lancar. Demikian dari saya. Apabila ada maaf kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh langsung ya? Langsung nama bangun terakhir. Terakhir ya, Pak. Bangun 4 tahun ya. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mohon maaf juga atas kesalahan dari saya juga gitu ya. Apalagi mulutmu harimau itu paling menyakitkan gitu kan. Iya. Kemudian ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf ya pada teman-teman, Pak Gun, semua tim, Ustaz Adi gitu kan. Mudah-mudahan lebih baik lagi dan kita doakan moga-moga umur kita sampai di Ramadan. Amin. Itu yang paling dirindukan, Ramadan dalam sebutan itu bulan yang penuh keberkahan yang ditunggu semua umat, bahkan Rasulullah pun sangat favoritnya di Ramadan gitu. Mudah-mudahan kita bisa menabung ilmu, menabung amal jariah yang moga-moga juga untuk orang tua kita sampai pahala jariahnya bagi yang sudah ada maupun tidak ada seperti itu. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Junti. Oke, Pak. Aneh. Ya. Terakhir. Bibiran terakhir. Besok. Dari tadi udah nyusun kata kayak Googling ya. Pemeliharaan. Dari saya selaku maafnya yang kasar ya. Kalau saya makhluk halus, antum kabur semua. Tentu banyak hal ya yang mungkin kurang berkenan ya. Dari mulai candaan atau mungkin saya kayak kemarin misalnya ada yang ketika saya setel video itu kirim, ada yang merasa gak seneng atau gimana, ya itu tujuan saya sudah baik, biar kita semua bisa sama-sama lebih baik lagi gitu. Dalam lagi ketika kita tilawah kemarin ya, kita akan tujuannya ingin menjemput rahmat Allah. Ketika dengan Al-Quran kita sikap kurang baik, tentu rahmat Allah juga nggak akan jadi bersama kita gitu. Itu semata-mata harapan saya itu. Juga kepada Sarah, Jata, Leo, Doni, Agun, Cem, Fadil, Gaid dan Dede juga saya minta maaf semua, juga sama Ustadz, juga pada Pak Gun terutama. Untuk setelah ini sih saya berharap kita bisa diskus ya terkait kejadian yang kemarin ya 2 hari lalu. Itu mungkin ya. Ya, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Silakan.
Terakhir. Pimpinan kita. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedih nih. Belum ya? Saya ingin mengingatkan diri saya sendiri di sini. Teman-teman semua adalah anak-anak saya seperti itu. Walaupun saya juga punya anak dan keluarga, 9 teman-teman yang ada di sini adalah anak-anak saya semua ya. Tentu saja dalam saya mengayomi teman-teman dalam perjalanan yang 2,5 tahun ini, saya berupaya mungkin ya. Sebenarnya saya ingin mengayomi dalam sisi lebih soft ya. Saya pernah menjalani sebuah kepimpinan atau adjustment dari saya pasca saya kuliah sampai dengan saat ini. Itu saya sangat berbeda ketika saya menghadapi di sisi perusahaan komersial ya. Mohon maaf ya, dimana tekanan lebih brutal, dimana juga target lebih brutal, dan juga sisi-sisi secara agamis jauh sekali seperti itu. Dimana-mana kata-kata kasar, ya mohon maaf saya, kata-kata kasar itu seperti kata-kata binatang tidak biasa dan saya terbentuk. Namun ketika saya melangkahkan kaki ke lembaga tercinta ini, saya mulai dengan sebuah hijrah. Dengan saya berharap dari sisi bagaimana saya memaintain teman-teman, dari sisi bagaimana saya untuk intinya bukan memanusiakan manusia lagi, tapi memang teman-teman tuh anak-anak saya gitu. Saya ingin bawa teman-teman di sini ya, walaupun saya tahu saya sedikit banyak menyelami teman-teman kondisi yang teman-teman hadapi setelah selama ini di sini. Tapi saya berharap teman-teman juga dalam hal ini ya mau ya dalam artian menjalani apa yang memang lembaga mau. Karena sebagai seorang leader terutama ya pasti adalah jembatan bagaimana menjalankan dari sebuah ya kelembagaan itu sendiri. Ya, jadi saya hanya sebagai mediator. Plus saya sebagai bapak dari kalian. Tentu saja dalam menjalankannya saya tahu ya, ada cara-cara yang mungkin teman-teman nggak suka, ada cara-cara yang teman-teman nggak berkenan, ada dan cara-cara anak saya ya kurang teman-teman merasa kurang soft ya atau seperti apa ya. Tapi jelas dari hati saya nggak pernah sedikit pun ada rasa dendam, nggak ada rasa sakit hati, karena insya Allah ketika saya sudah hijrah di lembaga ini, saya akan buang perasaan sikap seperti itu ya. Saya tahu di lembaga ini detik per detiknya itu sangat besar sekali. Jadi buat apa kalau saya menyimpan sebuah rasa dendam ketika misalkan bagaimana mengayomi anak-anak saya di sini ya. Jadi kalau teman-teman berprasangka saya gimana, saya harap teman-teman buang rasa itu ya. Karena teman-teman saya anggap sebagai anak saya semua sih. Jadi tolong, kan saya sebagai bapak, kalau sebagai bapak dalam perjalanan 2,5 tahun ini ada yang kurang berkenan, ada yang merasa teman-teman tergores hatinya, tersakiti ya, walaupun saya sudah mencoba untuk dengan soft mungkin ya seperti itu ya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di sini ya, dan juga tolong jaga persaudaraan kita ya di sini ya, karena kita ada bagian keluarga. Di sini ada Bugina juga, ada Ustaz Abis, selaku kita semua ya, juga ada adik sekalian ya, ada Pak Budi di sini ya, sebagai saksi di sini bahwasanya saya menganggap tim saya di sini adalah anak-anak saya Pak. Jadi makian keutuhan kekuatan kita bermula dari kompaknya kita ya. Ya mungkin kalau sedikit bercerita ya, kalau teman-teman melihat ya, mungkin nggak apa-apa Ustaz tadi juga karena suatu guru kita ya, dalam artian ketika hadirnya seorang leader kita di kantor kita, itu sebenarnya bukan pertanda baik sebenarnya teman-teman. Itu bukan pertanda baik, tapi sebuah catatan ya. Sebenarnya sebuah cabang yang baik itu jangan pernah atau jarang sekali jadi leader. Tapi kalau sudah leader bisa seminggu 3 kali bahkan setiap hari di sini, itu merupakan catatan bahwa memang ada yang tidak sehat di cabang kita seperti itu. Jadi insya Allah hari yang penutup ya dari puasa dan 3 hari kita jalani jam-jam ini, yuk kita lepaskan, kita buang rasa yang mungkin masih terbeban dalam hati kita ya. Ingat, kita satu saudara, satu payung, satu atap, satu rumah. Di aksi cepat tanggap cabang kita. Sekarang kita mulai, ya, kita besok Ramadan ini kita sama-sama buktikan hati kita ya. Kita mulai dari nol lagi ya, kita susun, kita rapikan, kita kuatkan barisan kita di aksi cepat tanggap cabang kita. Karena bagaimanapun juga
Kalau kita sendiri goyah, umat sedang menunggu kita nih. Kalau kita sendiri goyah, apa yang bisa kita lakukan ya? Kita sibuk dengan berkutat dengan kondisi kita sendiri. Karena masih banyak PR yang harus kita lakukan. Jadi tolong buat teman-teman, bantu saya menunjukkan itu, lepaskan semua ego. Kita adalah semua satu saudara, satu keluarga. Yang jelas kalian semua adalah ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman sekalian, terakhir dari saya pribadi, ACT bukan orang asing buat saya, Bunda. Pak Gunawan dan Bang Juli adalah abang-abang saya, orang tua saya, kakak saya, yang Allah mempertemukan kita dalam forum yang selalu yang terbaik. Dipertemukan dalam situasi dakwah. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya masuk ke rumah besar ACT Depok. Karena biasanya saya dengan Bang Jundi, dengan Bang Gunawan terutama, kita selalu di on the spot. Ya, penggalangan dana, aksi di masjid dan sebagainya. Tidak pernah saya berpikir akan masuk ke markas besarnya ACT di Jalan Juanda ini. Semua ini adalah campur tangan Allah, dan saya berkumpul bertemu dengan semua malam ini semua juga karena Allah Subhanahu. Dan ini mungkin informasi yang paling lengkap. Ngaji kita yang paling lengkap dalam 1 bulan ini ya, Bang Gunawan. Biasanya ada yang sakit, ada yang izin. Bang Zaid kemarin ada yang sakit segala macam. Alhamdulillah izin Allah Taala malam ini semuanya hadir, bahkan ada orang tua kita hadir di sini. Ini melengkapi kita, ya. Dan ini adalah isyarat dari Allah, tanda berarti Allah tuh ingin kita semua jadi lebih baik. Ini isyarat dari Allah bahwa Allah ingin kita menjadi manusia yang menang, ya, yang insya Allah bisa memperbaiki kekurangan kita, kesalahan kita di masa yang lalu. Sepakat dengan sepakat Bangku dan teman-teman tadi bahwa manusia itu gudangnya salah, iya benar. Ya. Cuman kita sekarang fokus kepada kesalahannya atau ngebenahin diri biar jadi benar lagi. Justru kita manusia yang mulia itu bukan nggak pernah salah. Justru dengan ada kesalahan itu kita berbenah, kita merapikan diri kita. Tadi saya sampaikan di materi bebenah rumah, kita juga perlu bebenah diri kita masing-masing. Ya, momentumnya tepat malam ini dan saya tidak mau menunda lagi karena pekan depan itu sudah akan jelang Ramadan, ya, sudah menghitung hari. Ini sudah masuk di akhir nisfu Sya'ban, ya, sudah lewat nisfu Sya'ban. Tidak berlebihan kiranya kalau hadis ini saya pakai untuk menutup pertemuan kita di waktu Isya yang berkah. Setelah tadi adzan berkumandang terdengar dari sini sayup-sayup, semoga kita semua kembali menjadi manusia yang baik. Ya, kita dari 00 lagi, ya, kita sudah komitmen untuk sama-sama saling memaafkan, saling mensupport, ya. Dan di sini atas nama pribadi maupun atas nama teman-teman yang pernah saya ajak, mohon dibuka pintu maaf jikalau dalam materi, dalam silaturahim kita, dalam pertemuan kita yang 1 jam seperti yang diagendakan oleh Bang Jundi dan Bang Gunawan, beliaulah yang mengkonsep acara ini dengan sedemikian rupa. Pahala jariah untuk mereka berdua dan keluarga besar ACT tentunya. Dan kita berharap kepada Allah seperti kata Bang Gunawan tadi, tidak hanya kumpul sekarang, tapi kita kumpul lagi di surga Allah. Itu aja mungkin dari saya. Terakhir nanti sebelum kita sholat isya kita salam-salaman, ya, kita musafahah, ya. Musafahah itu salam-salaman, mu'anaqah, berangkulan, ya. Mudah-mudahan dengan musafahah semakin semakin timbul rasa kekeluargaan kita dan Allah merahmati kita semua, insyaallah.